Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dengan pikirannya yang liar, dia mencapai lantai bawah penginapannya tanpa mengetahui dan menyadari pintu kamar di bawah sedikit terbuka. Kemarin dia menginap semalam tanpa menyadari ada yang salah, pagi ini juga begitu. King Sui hendak akan naik ke tangga, tapi ketika pintu kamar bawah entah punya siapa terbuka, dan keluarlah sosok yang tampak seperti perempuan. King Sui terkejut bahwa dia adalah gadis cantik yang datang kepadanya untuk berlatih teknik pedang. Yan Linger, kakak King Sui. Bibir halus Yan Linger sedikit terbuka saat dia tersenyum dan menyapa King Sui. Kamu tinggal di sini? King Sui bertanya dengan kaget. Ya, apakah kakak King Sui juga tinggal di sini? Giliran Yan Linger yang terkejut. Dia telah tinggal di sini selama ini. Ya, saya tepat di atas Anda. King Sui terkekeh. Saudara King Sui pasti pindah kemarin. Yan Linger berada tepat di depan King Sui saat dia menyelesaikan kalimatnya. Tingginya yang lembut dan anggun mencapai dagu King Sui, baru sekarang dia menyadari bahwa gadis di sebelahnya berkembang dengan baik. Wajahnya lembut dan muda, tetapi dadanya bulat dan penuh, pakaiannya menonjol tinggi, bahkan ketika tidak terlihat, orang akan tahu bahwa itu tidak kecil. Garis pinggangnya yang lembut ramping, bokongnya yang bulat sangat gagah, dan kakinya yang panjang dan ramping membuatnya terlihat sangat muda dan cantik. Bagaimana kamu tahu? King Sui bertanya, meskipun dia tahu jawabannya, gadis itu tidak ada di rumah hanya tadi malam. Saya menginap di rumah Sister Si Yue tadi malam. Ternyata brother King Sui mulai tinggal di atas saya, ucap Yan Linger tertawa tajam. King Sui bisa merasakan bahwa kemampuan Yan Linger berada di awal Xiantian, tetapi mencapai itu pada usia ini dianggap brilian. Melihatnya dari dekat, King Sui memiliki firasat. Dia tampak mirip dengan saudari yang menjual daun teh di kota Yan, terutama hidung dan bentuk wajahnya, dan ciri-ciri kakak perempuannya tidak terlihat seperti ibunya. King Sui tiba-tiba memperhatikan nama keluarganya, Yan. Rasanya tidak aneh bertemu dengan seorang gadis dengan nama keluarga Yan di Istana Surgawi. Tapi sekarang, King Sui menatap tanpa berkedip ke arah Yan Linger. Di mana Anda berasal? Tanya King Sui. Yan Linger sedikit bingung mendengar King Sui, tetapi menjawab sambil tersenyum. Itu ada di negeri Yanjiang di kota Yan. Apakah saudara King Sui punya masalah? Keluarga saya di kota Yan masih memiliki kekuatan. Jika Anda pergi ke kota Yan di masa depan, saya akan menyambut Anda dengan baik, ucap gadis itu dengan tersenyum. Dia benar-benar mengatakan keluarganya berada di negara Yanjiang di kota Yan, hanya klan Yan yang memiliki nama belakang Yan di kota Yan. Dia berkata bahwa keluarganya memiliki kekuatan. King Sui terdiam membeku, darahnya secara cepat naik ke ubun-ubun. King Sui tersenyum pahit dan berjalan, meninggalkan Yan Linger yang sedikit linglung. Setelah mengetahui bahwa dia adalah bagian dari klan Yan, perasaan positif apapun terhadapnya lenyap dalam sekejap. King Sui memasuki kamarnya dan mengunci pintu, merasa tersesat. Gadis ini mengingatkannya pada klan Yan sekali lagi. King Sui telah memberikan klan Yan hukuman mati setelah melihat wanita keras kepala di kota Yan dan orang terkait tidak akan selamat. Sekarang King Sui tahu gadis ini adalah bagian dari klan Yan, bahkan mungkin saja gadis itu saudari perempuannya dari ibu lain. Dia selalu berpikir bahwa dia hanya memiliki satu ibu. Dia akan memberikan kebaikan 100.000 kali kepada mereka yang telah membantu ibunya, tetapi kepada mereka yang telah membuatnya menderita, tidak peduli siapa, dia tidak akan membiarkan mereka hidup. King Sui berusaha keras untuk menahan diri dari memikirkannya, terutama wanita yang menderita di kota Yan. King Sui bahkan tidak berani memberitahu ibunya, karena dia akan mengorbankan hidupnya hanya untuk pergi ke kota Yan. King Sui berjuang untuk menghentikan dirinya dari berpikir lebih jauh,
dan membuang mereka untuk sementara waktu. King Sui mulai membenamkan dirinya dalam pelatihan setelah memasuki alam Violet Immortal. Teknik penguatan kuno sekarang berada dalam siklus 94 hari dan segera akan menembus ke 95 hari. Namun, King Sui tahu hari-hari setelah itu, terutama hari ke-99, tidak akan diselesaikan dengan mudah. Masih ada rintangan setelah memasuki 5 gelombang. Untuk teknik penguatan kuno, satu tahap termasuk gelombang pertama hingga ketiga. Itu adalah panggung fondasi, seperti basis, tetapi bergerak ke gelombang keempat adalah kuncinya. Tidak hanya membutuhkan kemampuan dan persepsi, tetapi juga sedikit keberuntungan. King Sui telah diblokir oleh dinding gelombang keempat selama 6 tahun, tetapi dia tidak tahu berapa lama baginya untuk menghancurkan dinding gelombang kelima. Berpikir tentang itu menurunkan moral King Sui, tetapi dia telah membuat persiapan jangka panjang. Meskipun dia tidak akan bisa mencapai gelombang kelima dalam periode ini, dia bisa meningkatkan kemampuannya dalam meramu obat dan teknik tambahan, dan mungkin terobosan saat dia tidak sadar. Bentuk harimau. Beberapa ukiran tablet batu yang dia lihat pada hari itu memberi King Sui pemahaman yang lebih dalam tentang bentuk harimau. Ukiran pertama seekor harimau yang mengaum di pegunungan memberikan kesan agresif. Raungan meledak satu demi satu. Kali ini, mereka lebih keras dan lebih tebal dari yang sebelumnya, mengguncang dada seseorang. Itu meletus dari dasar dada seseorang, membuat orang ketakutan di dalam dan luar, seolah-olah auman harimau telah mengejutkan jiwa. King Sui mengeluarkan sedikit senyum di antara raungan, meniru bentuk binatang buas dan ekspresi mereka. Meniru bentuk mereka membutuhkan seseorang untuk menyalin gerakan dari bentuk binatang, karena hanya melalui itu kekuatan dan kecepatan seseorang akan diperkuat hingga batasnya. Namun, meniru ekspresi tidak akan membutuhkan seperti seseorang akan merasakan kunci dan esensi, sehingga menggunakannya akan memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil yang ideal. Gerakan harimau turun dari gunung meningkatkan kehadiran seseorang. Yang satu mengumpulkan tenaga dan yang satunya melepaskan serangan. King Sui memikirkannya sambil mencobanya, secara bertahap mempraktekkan semua gerakan. Di sela-sela itu, King Sui tidak lupa untuk menaikkan level lonceng jiwa. Dalam sebulan dari memulai perjalanan ke Istana Surgawi untuk mencapainya, dia akhirnya mencapai tingkat ketiga. Jarak untuk mencapai level ketiga dari lonceng jiwa ditingkatkan menjadi 400 meter. Masih ada keterangan yang menyatakan kemungkinan membiarkan binatang buas menyerang orang di sekitarnya dengan ganas, tapi ada kalimat tambahan tentang kemungkinan binatang yang terkejut bisa mati secara tiba-tiba. King Sui sangat gembira tentang atribut itu untuk waktu yang lama, dan terutama berlari ke daerah terpencil untuk bereksperimen pada binatang buas. Dia menemukan bahwa peluang mengejutkan binatang buas di bawah level binatang iblis adalah 9 dari 10, dan menggunakannya melawan binatang iblis hanya memiliki tingkat keberhasilan 4 dari 5. Ini membiarkan King Sui mengingat saat dia menggunakannya pada Raja Elang Hitam saat dia dikejar Sekte Pedang Abadi. Itu benar-benar berhasil dengan satu percobaan. Sekarang dia memikirkannya, keberuntungan memainkan peran besar. Mengeksperimenkannya beberapa kali lebih banyak, King Sui menemukan bahwa tingkat keberhasilan hanya 20%, dengan satu keberhasilan dalam setiap 5 percobaan. Hari kedua, King Sui sekali lagi pergi ke alun-alun untuk mendengarkan ceramah sesepuh itu, ketika dia tiba-tiba melihat bahwa tempat biasanya ditempati oleh Yan Linger, yang sekarang tersenyum padanya. Kakak King Sui. King Sui merasa sangat tajam mendengar panggilan itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika saya melewati kota Yan, ada seorang wanita dari klan Yan yang menjual daun teh. Apa yang kamu ketahui tentang dia? Saya sangat penasaran, ucap King Sui dengan nada datar. Yan Linger teringat kemarin ketika King Sui tampak jelas jijik ketika dia mendengar tentang klan Yan-nya dan tampak seperti dia menganggapnya sebagai orang yang tidak berperasaan. Apa Anda tidak tahu, kalau saya hanya seorang junior, wanita yang kau tanyakan adalah kakak King King, memang ada apa dengan dia?
Anda tampaknya sangat memperhatikan kakak King, ucap Yan Linger bertanya, heran. Tidakkah menurutmu dia menyedihkan? Dia dari klan Yan, yang menjual daun teh di jalan. Tidak hanya itu, dia sepertinya diintimidasi oleh beberapa klan Xiao. Bisakah klan Yan melindunginya? Ucap King Sui menjawab dengan tenang. Yan Linger menghela napas. Anda tidak tahu, Anda hanya melihat dari luar. Ada banyak orang baik di klan Yan, ucap gadis itu. Haha, apa hubungannya itu dengan saya? Dan jangan cari saya lagi. Saya tidak memiliki perasaan positif apapun untuk klan Yan, ucap King Sui berkata, dan dia berbalik untuk pergi. Yan Linger melihat bagaimana King Sui, matanya berkaca-kaca saat dia melihat pandangan belakangnya pergi. Linger, apa yang terjadi? Apa dia mengganggumu? Ucap suara lembut terdengar. Saudari Si Yue. Yan Linger buru-buru menyeka air matanya dan memanggil kecantikan di sampingnya. Suaranya yang gembira tidak terdengar seperti orang yang hampir menangis. Wanita itu mengenakan gaun mengalir zamrud pucat, cara dia berjalan memiliki sikap yang menawan. Alisnya tampak seperti bulan sabit, dan matanya hitam dan putih yang khas dan sangat menarik. Hidungnya sangat tinggi, membuatnya terlihat teguh dan berkarakter. Bibir merah dan lembabnya sedikit cemberut, dengan kepahitan tersembunyi, bukan senyuman. Dengan fisik yang berkembang dengan baik, dia adalah satu dari sejuta. Jangan menangis, jangan menangis. Jawab jujur, apakah bajingan itu mengganggumu? Suara lembut wanita itu menenangkan, memungkinkan seseorang untuk tenang dengan mudah. Tidak, dia tidak melakukannya, jawab Yan Linger terkikik. Dia benar-benar ingin menangis, tetapi telah menyeka air matanya hingga kering saat wanita itu datang, dan berpura-pura baik-baik saja. King Sui mengubah tempatnya, dan sesaat kemudian, sesepuh muncul di panggung pertempuran. Hari ini dia melanjutkan dengan 10 gerakan berikut, sesepuh dengan tenang mengamati lantai. Aku hanya bisa menjelaskan untuk semua orang di sini, siapapun yang ingin menggunakannya dengan baik melawan lawannya akan membutuhkan latihan yang sulit. Aku hanya membawa semua orang ke pintu, apakah kalian bisa berjalan masuk di atas altar atau tidak, itu tergantung kalian sendiri, ucap sesepuh itu, memperlihatkan senyuman halus. Penatua menjadi tontonan sambil menjelaskan. 10 gerakan hari ini jelas lebih kuat dan ganas. King Sui baru saja memahami penggunaan kehadiran melalui tablet batu gunung harimau tadi malam. Oleh karena itu, tampaknya ada resonansi dengan pemahaman penjelasan penatua tentang teknik pedang istana surgawi. King Sui bahkan sudah mengetahui sebagian besar penjelasannya, menghasilkan perasaan pencerahan dan pemahaman penuh ketika penatua selesai. Baiklah, semuanya berlatih sendiri, aku akan menjelaskan 10 langkah berikutnya dalam 3 hari. Sekarang, semua orang boleh mencari lawan latih tanding, menyerang selagi masih panas, dan berdebat atau berdiskusi di antara kalian sendiri, ucap sesepuh itu tertawa pelan. 10 gerakan ini sebenarnya membutuhkan waktu 3 jam. King Sui menemukan ruang kosong untuk berlatih setelah sesepuh berjalan menuruni panggung. Dia pertama kali meningkatkan kehadirannya secara bertahap, menahannya, dan membiarkannya mengalir saat dia mencabut pedangnya. Dia akan pergi setelah dengan cepat berlatih dan menstabilkan 10 gerakan, karena dia masih bisa berlatih di alam valet immortal di malam hari. Dia hanya perlu mengingat poin-poin penting untuk saat ini, sisa siang hari adalah untuk monumen batu. Dia mendongak, dan menemukan banyak orang di sekitarnya memandangnya dengan takjub, dan kembali menatap mereka dengan ragu. Itu gila, bagaimana dia bisa menjadi begitu hebat hanya setelah latihan pertama, ucap seseorang berseru. Bagaimana kamu tahu ini pertama kalinya dia, ucap yang lainnya. Apakah kamu akan mencapai level seperti itu jika aku memberimu waktu 3 tahun, ucap yang pertama berseru dengan acuh tak acuh. Ternyata mereka bukan orang asing. King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak ada arti dalam kata-kata ini, dia telah menghubungkan semuanya sekarang dengan teknik penguatan kuno, jadi dia menghargai semua yang dia miliki sekarang. Kamu tidak diizinkan pergi, ucap suara lembut terdengar. King Sui melihat seorang wanita cantik menghentikannya.
Kulitnya putih bersih seperti batu giok, alisnya seperti bulan sabit, sepasang mata yang sangat menarik dengan warna hitam dan putih yang khas, dan gaun mengalir berwarna zamrud yang pucat di atasnya memberinya aura ketidakpedulian. Kenapa tidak? Ucap King Sui mengerutkan kening, melihat dengan bingung pada wanita cantik yang menghentikannya. Adik Linger sedang tidak sehat. Anda membuatnya kesal dan menangis. Dia jarang dekat dengan siapapun, siapakah Anda berani memperlakukannya begitu? Ucap wanita itu tidak senang dan menatap pria menarik di depannya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? King Sui tidak menyukai cara dia berbicara yang tidak masuk akal, dan terkejut untuk sementara waktu, sebelum berbicara kembali dengan ketidaksenangan dan pergi. Aku suka itu, ada pria yang berbicara dengan si Yue seperti itu. Cara dia bertindak dengan acuh tak acuh begitu menawan, ucap seorang wanita dengan dada besar melihat tampilan belakang King Sui dengan penuh kerinduan. Siapa orang terkutuk yang berani berbicara itu? Keluarlah, ucap si Yue mendapatkan kembali akal sehatnya beberapa saat setelah King Sui pergi, dan berjalan pergi dengan ekspresi aneh. Dia tahu Yan Linger pasti memiliki perasaan terhadap pria itu. Meskipun dia tidak mengatakannya, si Yue dapat melihat dan memutuskan untuk memerankan adegan itu sekarang, dan Yan Linger tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Tapi dia tidak menyangka King Sui berani mengabaikannya. Dia adalah putri kesayangan di rumah, di mata kedua orang tuanya. Penampilannya yang ramping dan cantik membuatnya menjadi salah satu yang terindah bahkan di antara 1000 atau jutaan, bahkan Yan Linger kurang feminin darinya. Linger, maafkan aku malah membuatmu repot. Si Yue berkata kepada Yan Linger yang berdiri di sana menatapnya dengan bingung. Sister Si Yue, akulah yang seharusnya meminta maaf. Aku membuatmu merasa sangat bersalah, jawab Yan Linger kecewa. Baiklah, jangan terlalu sopan di antara kita saudara perempuan, ucap si Yue menarik Yan Linger dan pergi. King Sui sudah dalam perjalanan ke Monumen Batu. Dia tidak menganggap serius apa yang terjadi barusan, tetapi dia sedikit kesal dengan betapa sombongnya wanita itu. Sangat menjengkelkan ketika orang bertindak begitu tidak masuk akal, bahkan ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang situasinya, dan masih berperilaku begitu. Sebenarnya King Sui telah salah mengira dia. Bagaimanapun, dia telah bertindak dari sudut pandang seorang teman, dan penampilan Yan Linger dan setiap faktor lainnya lebih baik, mencoba untuk bernalar dengan King Sui setelah dia membuatnya menangis tidaklah salah. Sayang sekali Yan Linger adalah bagian dari klan Yan. Hampir tengah hari ketika King Sui tiba di Monumen Batu. Tidak banyak orang di sini, meskipun banyak dari mereka di sini bergerak seperti berpasangan. King Sui tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa ketika dia mendengar percakapan itu. Fei Fei, lihat, bahkan cambuk harimau pun diukir dengan sangat indah. Seorang pria tampan berkomentar dengan takjub. Omong kosong apa? Itulah kaki belakangnya. Kamu sangat jahat, bagaimana bisa ada cambuk harimau sebesar itu? Wanita yang menarik itu menjawab dengan genit. Mengapa kamu tidak melihat milikku? Ini pasti besar, ucap pria itu tertawa terbahak-bahak. Aku akan memotongnya jika kamu berani menunjukkannya padaku, jawab wanita itu tertawa genit. King Sui merasa bahagia untuk pasangan itu setelah mendengarkan ini. Dia cukup iri melihat mereka berinteraksi secara harmonis. King Sui sebenarnya sangat menyukai istri centil dan kehidupan yang sederhana. King Sui memikirkannya dan menemukan bahwa dia bahkan belum mencapai tujuan yang rata-rata. Si King Zuang adalah tunangannya resmi, tetapi dia adalah gadis yang menyendiri. Siapa yang tahu kapan dia akan lebih lembut? Su King dan dia adalah kecelakaan. Dia aneh baginya, lebih obsesif daripada tidak, dan Ming Yue Glow, baginya, kurang sesuatu yang pasti. Sesampainya di lempengan batu di pegunungan harimau, seekor harimau buas duduk di atasnya. Seekor harimau berjongkok mendominasi pegunungan seperti seorang raja, memanfaatkan ketinggian alami pegunungan untuk memandangi tanah di bawahnya. Semua orang tahu bahwa harimau ganas itu akan menjadi seperti naga terbang di langit ketika dia mendaki gunung,
tapi sebenarnya dia yang paling kuat dalam posisi berjongkok. Ketika harimau berjongkok, itu berarti bahwa itu adalah raja pegunungan, penguasa, sudah dalam status puncak, yang bahkan harimau yang naik tidak dapat dibandingkan. Seekor naga melingkar dan harimau berjongkok di pegunungan. King Sui menatap serius ke udara dan ekspresi harimau ganas yang berjongkok. Dari kilauan di mata harimau, dia bukan lagi harimau yang sendirian. Itu adalah harimau raksasa yang menjulang tinggi, kehadirannya seperti gunung, dan setiap serangannya seperti gunung besar. Itu adalah pintu masuk untuk mencapai penguasaan teknik meniru harimau. King Sui merasa segar dalam sekejap itu, seolah-olah seseorang telah berjalan ke gang buntu, tetapi rintangan yang ada sebelumnya menghilang tiba-tiba untuk memberi jalan ke jalan lebar yang luas dan tak terbatas. Saat itu, King Sui merasakan kekuatan tambahan di tubuhnya, kekuatan yang sangat tipis, tetapi King Sui sangat gembira. Bentuk harimau yang lengkap seperti rusa yang berlari ke dunia yang lebih tinggi, dan kekuatan di dalam tubuhnya adalah kekuatan harimau yang sedang berjongkok di pegunungan. Itu adalah kekuatan, kehadiran, yang hidup di dalam tubuh dan ditambahkan ke dalam gerakan. King Sui perlahan mengalaminya, dan mengangkat kepalanya. Dia benar-benar menyelesaikan menghayati monumen batu bergambar tersebut di sore hari, dan hasilnya memuaskan. Kembali ke penginapannya, dia menemukan Yan Linger di bawah, dan di sampingnya adalah wanita yang menghentikannya pada hari sebelumnya. King Sui lelah, dan berjalan tanpa suara. Kakak King Sui. King Sui baru saja berjalan selangkah, dan berbalik dengan enggan. Yan Linger, apa yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata King Sui membuat Yan Linger merasa sangat dianiaya. Dia memandang King Sui, aku hanya ingin berteman denganmu. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Aku tidak tahu mengapa kamu membenci klan Yan, tetapi aku bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di klan Yan, ucap gadis itu. Anda akan mengerti ketika Anda pergi ke sana di masa depan, ucap King Sui dingin. Linger, mengapa begitu akomodatif dengan orang yang tidak tahu berterima kasih? King Sui memandangi wanita yang menatapnya dengan marah dan mengabaikannya. Itu membuat wanita itu merasa hampa. King Sui memikirkannya dan diam-diam setuju, apa yang bisa dimainkan dengannya, menatap tanpa daya pada gadis yang hidupnya mungkin menderita di masa depan. Itu untuk kebaikanmu sendiri, atau kamu akan merasa lebih buruk di masa depan. Kamu akan mengerti di masa depan. King Sui meninggalkan kata-kata itu dan berjalan, meninggalkan kedua wanita itu tampak linglung. Apakah dia bermusuhan dengan klanmu? Si Yue bertanya pada Yan Linger dengan murung. Dia masih sangat muda, dan keluarga kami bahkan tidak berada di negara yang sama. Dia hanya melihat satu saudara perempuan saya diintimidasi saat menjual daun teh di luar, dan memiliki kesan buruk terhadap keluargaku. Itu berarti dia memiliki eksterior yang dingin, tapi berhati hangat, ucap si Yue sedih. Dia adalah orang yang baik. Dia bahkan mengajariku pedang saat pertama kali kita bertemu, tapi mulai mengabaikanku setelah mengetahui aku berasal dari klan Yan, ucap Yan Linger mengingat King Sui yang dilihatnya pertama kali. Orang yang sama sekali berbeda dari yang sekarang. Tahukah kamu mengapa nona muda dari klan Yanmu menjual daun teh? Tanya si Yue penasaran. Si Yue dan Yan Linger memiliki hubungan yang sangat baik, dan telah menghabiskan begitu lama bersama, mereka berbicara tentang apapun di bawah matahari. Si Yue dengan demikian tahu bahwa klan Yan adalah kekuatan utama di negara Yanjiang. Mereka bisa dikatakan sebagai klan terhebat di seluruh negeri Yanjiang. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa ada nona muda dari klan Yan yang menjual daun teh, dia juga merasa itu tidak bisa dipercaya. Sekalipun dia bukan anak dari istri sah, dia seharusnya tidak melakukannya. Apakah mereka tidak malu dengan omongan orang? Kakak si Yue, kamu juga berasal dari klan terhormat, aku juga tidak yakin tentang hal seperti itu. Aku telah bertanya kepada kakek tentang hal itu sebelumnya, tetapi dia yang belum pernah memarahiku sebelumnya, karena aku bertanya tentang itu, kakek menegurku. Sejak saat itu,
Aku tidak pernah membahasnya lagi. Yanlinger berkata tanpa daya. Si Yue tersenyum, ayo pergi. Ayo kembali ke kamar kita dan jangan memikirkan hal-hal yang mengganggu ini. Si Yue telah menebak sedikit alasannya. Agar hal-hal seperti itu terjadi, umumnya itu disebabkan oleh dua jenis alasan. Yang satu karena orang yang bersangkutan, yang lain karena tekanan dari luar. Namun, apa yang tidak bisa dia mengerti adalah jika alasannya bukan karena orang tersebut, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu karena akan membuat malu klan Yan mereka juga. Tetapi jika itu karena tekanan eksternal, apakah itu akan membuat nona muda yang menjual daun teh itu malu? Atau untuk mempermalukan seluruh klan Yan? Mengapa mereka tidak menggunakan metode yang paling ekstrim? Lagi pula, jika mereka bisa melakukan ini, itu juga berarti mereka bisa menghancurkan klan Yan dengan mudah. King Sui kembali ke kamarnya. Sejak dia mengetahui bahwa Yanlinger berasal dari klan Yan, dia menyadari bahwa setiap kali dia melihatnya, dia tidak bisa tidak mengingat hal-hal yang akan membebani hatinya. CKR, suara renyah ringan menandakan bahwa teknik penguatan kuno King Sui telah memasuki siklus ke-95. Energi yang hangat namun kuat melonjak melalui tubuhnya dan secara bertahap bergabung ke dalam ki teknik penguatan kuno yang tidak pernah berhenti. King Sui tak henti-hentinya mengedarkan 95 siklus sekali lagi. Sekarang, setiap kali dia melakukan terobosan ke siklus baru, dia akan merasa bahwa kekuatannya meningkat secara signifikan. Itu adalah peningkatan keseluruhan, terutama pada kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya. King Sui sudah terbiasa dengan ini. Sementara teknik penguatan kuno setidaknya merupakan teknik tingkat legendaris, dan juga merupakan teknik yang dapat memperkuat dan melatih otot dan tulang seseorang, jadi akan sangat dapat dimengerti jika dia dapat menerima peningkatan kekuatan yang begitu besar. Mengambil pedang biduknya, King Sui segera mengeluarkan kekuatannya, dan mencapai ketinggian yang mengejutkan, menampilkan seni pedang istana surgawi. Sebelumnya pada hari itu, King Sui telah menerima banyak pujian, tetapi saat itu dia masih menahan diri dan hanya melepaskan level kultivator Xiantian kelas 1. Tapi sekarang dia berada di alam Valet Jade Immortal, King Sui tidak lagi menahan diri. Seni pedang istana surgawi juga dikenal sebagai seni pedang guntur jatuh. Seluruh rangkaian teknik adalah menggunakan kekuatan sepanjang jalan dan menggunakan kekuatan untuk mengusir kekuatan lain. Menampilkan seni pedang dengan kekuatan penuh menciptakan sedikit retakan petir yang juga tampak seperti auman harimau. King Sui merasakan perasaan yang sangat nyaman dan memuaskan setiap saat. Perasaan seolah-olah dia telah sepenuhnya pergi. Setelah mengumpulkan kekuatan sampai tingkat tertentu, itu akan terasa seperti emosi yang mengamuk, dan ketika kemarahan seseorang mencapai tingkat tertentu, itu juga merupakan jenis kekuatan. Dan baru kemudian King Sui menyerang dengan pedangnya. Serangan itu seperti sungai yang bergelombang, bahkan lebih seperti harimau yang sedang menuruni gunung. Itu adalah kekuatan yang bisa dengan mudah menghancurkan sesuatu. King Sui lalu perlahan menarik pedangnya. Setelah mencapai alam kabur dengan pedangnya, mengambil seni pedang jauh lebih mudah. Selain itu, rangkaian teknik pedang ini sangat cocok dengan bentuk harimau. Ini memungkinkan King Sui mencapai terobosan dengan bentuk harimaunya yang sangat penting. Hanya saja King Sui baru saja mengamati wawasan dari ukiran harimau, dan belum dapat memasukkannya ke dalam seni pedangnya. Selanjutnya, King Sui menggabungkan 10 sikap dari kemarin dengan 10 yang telah dia pelajari sebelumnya hari ini, secara bertahap melakukannya berulang kali. Namun, menjembatani jarak di antara kuda-kuda itu tidak mulus, dan kecepatannya juga sangat lambat. Karena dia telah mempraktikkan 10 posisi di alam Valet Jade Immortal malam sebelumnya, dan mengingat bahwa posisi sebelumnya dari suatu teknik cenderung lebih mudah untuk dipahami, sangat jelas bahwa 10 posisi sebelumnya dalam 20 posisi itu jauh lebih kuat. Secara bertahap, dia menjadi lebih akrab dengan teknik pedang, dan mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan saat melakukan itu. Namun, waktu juga berlalu dengan sangat cepat.
King Sui tidak terlalu memperhatikan waktu selama periode ini, makan makanan kapanpun dia lapar, istirahat ketika dia lelah. Untuk sisa waktu, dia akan melakukan latihan pedangnya, dan meningkatkan kemampuan lonceng jiwa, serta melakukan alkimia. Resep untuk pil 5 naga, pil revitalizing, dan pil kecantikan, masing-masing kekurangan jenis ramuan obat yang paling berharga yang tidak dapat dia temukan dan yang tidak tergantikan. Hal ini membuat King Sui merasa bingung, terutama untuk ekor phoenix dari resep pil revitalisasi besar, dan buah kecantikan dari pil kecantikan, meningkatkan motivasi King Sui untuk melakukan alkimia. King Sui pernah mencoba membuatnya, karena darah kura-kura emas dan kerang 1000 tahun, keduanya dapat bertindak sebagai pengganti banyak ramuan obat 1000 tahun dan bahan dari binatang iblis 1000 tahun. Tetapi bahkan setelah melakukan banyak percobaan, dia masih gagal. Ketika King Sui merasa bahwa seni pedang istana surgawi berada pada standar yang dapat diterima, setengah bulan telah berlalu. King Sui merasa bahwa waktu setengah bulan yang dia habiskan di alam Valet Jade Immortal semakin pendek dan pendek. Di masa depan, hal-hal yang dia ambil akan bertambah dan waktu yang dia butuhkan akan bertambah. Itulah mengapa King Sui penuh dengan antisipasi untuk pertumbuhan dunia spesialnya. Keesokan paginya, King Sui bangun lebih awal. Berlatih 1 putaran Tai Chi setiap hari, terutama di pagi hari menuai hasil yang luar biasa. Baru-baru ini, King Sui memperhatikan bahwa ketika dia melakukan Tai Chi ke arah matahari terbit, bayangan Yin Yang dalam kesadarannya akan berubah lebih cepat karena latihan Tai Chi-nya. Sementara tingkat peningkatannya sangat kecil, King Sui dapat dengan jelas merasakannya. Dia tahu bahwa itu bukan hal yang buruk karena citra Yin yang seperti sungai yang memberi King Sui manfaat yang tidak pernah berakhir. Meskipun jumlahnya sedikit, namun tahan lama dan tidak pernah berakhir. Pelepasan sinar cahaya keemasan yang tak henti-hentinya, melembutkan organ dalam, otot, pembuluh, saluran meridian, dan dantian. Alasan King Sui mempraktikkan Tai Chi adalah untuk memperkuat tubuhnya, dan dia mempraktikkannya dengan sikap biasa, tidak berharap bisa menggunakannya untuk menangkis musuh tetapi menggunakannya untuk relaksasi. Ini adalah mentalitas yang tepat untuk berlatih Tai Chi. Kadang-kadang, keberhasilan atau kegagalan mungkin tidak bergantung pada tindakan atau rencana yang disengaja, tetapi tergantung pada takdir. Untuk berpikir bahwa Tai Chi adalah seni bela diri kedua yang mencapai alam tidak jelas setelah teknik pedang dasar. Tai Chi-nya sekarang tidak lagi memiliki standar yang sama seperti sebelumnya. Itu tidak akan kalah bahkan jika dibandingkan dengan bentuk harimaunya, dan bahkan mungkin lebih baik. King Sui perlahan melakukan Tai Chi, telapak tangannya ditutupi dengan lapisan cahaya warna kuning duniawi, kecepatannya sangat lambat. Tetapi kekuatan itu memberi seseorang tekanan seolah-olah dia akan mampu meratakan gunung. Banyak orang di sekitar memperhatikan King Sui, tetapi mereka semua meliriknya dan menggelengkan kepala, ini terlalu lambat. Apa gunanya terlihat sombong? Pada saat Anda memukul seseorang, mereka akan memukul Anda berkali-kali. Tepat sekali, saya belum pernah melihat seni bela diri yang lambat seperti itu. Inti dari seni bela diri adalah kecepatan. Aku tidak mengerti kenapa dia berlatih teknik tinju tak berguna yang bergerak dengan kecepatan seperti siput, ucap semua orang yang melihatnya berkomentar. Minat orang lain terusik dan datang untuk berkomentar. King Sui tidak mempedulikan semua ini. Mereka tidak terlalu jauh, tetapi pada saat itu, King Sui sepenuhnya tenggelam dalam latihannya. Sepenuhnya menikmati dirinya sendiri seolah-olah jiwanya bepergian keluar dari tubuhnya. Baru hari ini dia menemukan bahwa berlatih Tai Chi juga bisa menjadi perasaan yang hangat dan sangat nyaman. Lihat betapa dia menikmati dirinya sendiri. Penampilannya yang memabukkan seolah-olah dia sedang melatih beberapa teknik level legendaris, ucap seseorang berkata dengan jijik. Saudaraku, lihat, orang itu adalah orang yang menyebut Nona Si Yue orang gila. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kedengarannya sangat tajam dan aneh. Berani-beraninya dia mengatakan bahwa perempuanku gila.
Aku akan memberitahunya hari ini siapa yang benar-benar gila, ucap suara kasar. Dibandingkan dengan suara tajam sebelumnya, yang ini lebih kasar. Semua orang yang bergosip sekarang semua, dengan penuh minat, memandang ke arah pria ini yang tampaknya tidak dapat ditampilkan tetapi dia adalah seseorang yang tidak dapat dianggap remeh oleh orang biasa. Pria itu kekar dan kuat. Tingginya lebih tinggi dari orang biasa. Wajahnya dipenuhi dengan janggut yang mirip dengan jarum tajam, dan rambutnya benar-benar berantakan. Dia memiliki tubuh yang besar, dengan mata besar yang cerah, dan hidung serta mulut yang besar. Dia cukup tampan. Pria itu tampak seperti orang yang lugas saat dia menuju ke King Sui. Dia memiliki tubuh yang sangat besar dan setiap langkah yang diambilnya adalah 1,5 langkah orang biasa. Saat dia berjalan, rasanya seperti angin sepoi-sepoi tercipta. Dan ini hanya dia yang berjalan dengan santai. King Sui sedang melatih tai chi-nya dalam radius 1 meter, bahkan menutup matanya, dan memberikan perasaan bahwa meskipun itu terlihat bagus, namun itu terlihat tidak memiliki kegunaan dalam seni bela diri. Dia sepertinya tidak tahu bahwa seseorang sedang berjalan ke arahnya saat dia terus berlatih tai chi tanpa henti berulang kali. Mereka yang telah melihatnya lebih dekat bahkan dapat meniru tindakannya, tetapi mereka tidak dapat meniru pesona spiritual itu. "Kau bajingan!" teriaknya. Sebelum teriakan keras pria itu berakhir, dia sudah mengulurkan tangannya untuk meraih lengan King Sui. Tapi sebelum dia bisa menyentuh lengan King Sui, lengan kiri King Sui yang lambat seperti siput, tiba-tiba menjadi seperti kelinci yang licik, bergerak sangat cepat. Menampilkan tangan tai chi-nya, dia menampar lengan pria itu, dan titik yang dia pukul ada di Yachi Acu Point miliknya. Bahkan saat ini, mata King Sui tetap tertutup saat dia melatih tai chi-nya. Dia sepertinya tidak memperhatikan apa yang terjadi, bahkan tidak mengambil langkah dari tempatnya. Dengan satu gerakan, pria itu sebenarnya dikirim mundur 3 langkah, dan lengannya yang menerima serangan telah mati rasa, sehingga dia tidak dapat mengangkatnya untuk sesaat. Sarkasme, itu pasti sarkasme. Pria itu juga sedikit marah. Meskipun dia ingin menampar bahu King Sui, dia tidak mengerahkan banyak kekuatan. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang ini akan tiba-tiba menyerang, dan dengan kecepatan sedemikian cepat sehingga dia tidak bisa menghindar. Mengambil 2 tarikan napas dalam dan menggosok lengannya yang mati rasa untuk sementara waktu, pria itu mengepalkan tinjunya. "Berani-beraninya kau melakukan serangan diam-diam. Aku akan memberimu pelajaran hari ini." Pria besar itu berteriak, melepaskan aura yang cukup kuat. Dia sangat marah. Sekali lagi, dia melambaikan tinjunya yang besar, melemparkan ke arah tulang rusuk King Sui dengan keras. Tulang rusuknya lemah dan seseorang akan cenderung menderita patah tulang jika dipukul di sana. Mata King Sui tetap tertutup, dia tampak begitu tenang sehingga semua orang curiga bahwa dia sedang melakukan suatu tindakan. Namun, ekspresi yang dia berikan kepada orang-orang adalah kesan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun, tepat ketika tinju keras pria itu hendak mendarat di tulang rusuk King Sui, dengan sedikit menghirup, area di dekat tulang rusuk King Sui tenggelam sedikit. Ini cukup untuk memberi King Sui waktu tambahan, karena dia sekali lagi menggunakan gerakan tunggal pada pria itu, kali ini mengirimnya terbang sejauh 3 meter. Setelah mendarat, pria itu menyadari bahwa sebenarnya tidak ada satupun luka di dirinya. Sementara kekuatannya sangat besar, itu juga sangat lembut. "Jangan ganggu aku tidak punya waktu untuk kalian," ucap King Sui berkata dengan tenang. Baru setelah itu dia membuka matanya dan melihat dengan acuh tak acuh pada pria yang dikirim terbang itu. "Wow, berpikir kalau ini bisa sangat cepat, padahal sebelumnya sangat lambat. Jadi itu hanya akting," ucap seseorang berkata dengan heran. "Mengapa anak muda saat ini begitu tidak jujur, bukankah itu benar-benar intimidasi? Tapi aku suka itu. Saat kecepatanku berada pada levelnya, aku akan sedikit berbohong di sana-sini juga Itu pasti luar biasa," ucap seseorang, entah siapa namanya. King Sui tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar komentar itu.
Bocah, kau benar-benar berani ya. Beraninya kau berbicara dengan saudara ketiga kita seperti ini. Saudaraku, pergi bersama dan beri dia pelajaran. Suara pemuda kurus itu sejak awal terdengar. King Sui paling membenci jenis suara sengau ini. Setelah mendengar kata-kata pemuda kurus, lebih dari 10 pemuda kekar berlari menuju King Sui sementara pemuda kurus itu berdiri di belakang. Ekspresi wajahnya sekarang seolah-olah dia meminta pemukulan, tersenyum sinis pada King Sui. Kemahiran King Sui dengan tai chi-nya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Melebarkan kakinya, dia mengadopsi kuda-kuda sementara kedua tangannya tergantung longgar di sampingnya. Kecepatan lengannya tidak tampak cepat. Sebaliknya, mereka begitu lamban sampai-sampai semua orang bisa melacak gerakan lengannya. Lengannya menari seperti kupu-kupu terbang di taman, dan mereka yang menderita tamparan dan pukulan berakhir dengan patah tulang, dan teriakan kesakitan dan jeritan menyakitkan memenuhi udara. Dalam sekejap mata, 10 lebih pria yang berlari ke arahnya semuanya sudah terbaring di tanah menderita berbagai tingkat luka. King Sui kemudian dengan tenang berjalan menuju pemuda kurus yang berdiri di belakang. Wus, buak, ah! King Sui langsung menghancurkan tulang dagu pemuda itu, jeritan mengerikan terdengar saat pemuda itu segera pingsan hingga tidak sadarkan diri. Satu-satunya yang tersisa adalah pria kekar dan berotot yang berdiri di sana, mengamati pemandangan itu dengan bodoh. King Sui mengarahkan senyum tipis padanya sebelum dia pergi. Pria kekar itu masih dalam keadaan tidak percaya. Memandang ke sekelilingnya, dia menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang diserang King Sui bisa berdiri. King Sui, setidaknya, harus berada di alam Xiantian tingkat kelima. Ingat ini, jika ada waktu berikutnya, saya akan mematahkan kaki Anda. Kedua kakimu, ucap King Sui tersenyum dingin. Wah, sebenarnya ada orang yang berani mengancam tuan muda ketiga dari klan Gongsun. Ini harus menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton, ucap seorang asing botak acak berseru kegirangan. Meskipun volume suaranya tidak keras, King Sui dapat dengan jelas mendengarnya seolah-olah dia berdiri di sampingnya. Setelah mendengar suara itu, King Sui berbalik dan menemukan seorang pria berpakaian jubah putih, tersenyum ketika dia menatap King Sui. King Sui mengangguk ringan ke arahnya untuk mengakuinya sebelum dia pergi. King Sui tahu bahwa pria itu mengingatkannya. Sepertinya klan Gongsun memiliki beberapa status di Istana Surgawi, tetapi King Sui memikirkan pilar dukungannya sendiri. Di Star Moon Hall, Fei Wuji dan Chang Wuya seharusnya memiliki status yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan klan Gongsun, jadi King Sui tidak terlalu khawatir. King Sui bahkan curiga jika pria itu mengingatkannya bahwa selama dia tidak menyentuh siapapun dari klan Gongsun, dia seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun, King Sui tidak ingin bersinar terlalu cemerlang untuk saat ini. Itulah mengapa dia tidak menyentuh pria kekar itu. Kalahkan anjing-anjing itu terlebih dahulu sebelum mengalahkan tuannya. Ini adalah sesuatu yang selalu dia yakini. Setelah meninggalkan daerah itu dan berjalan sebentar, King Sui segera melihat Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li berjalan ke arahnya dengan senyum di wajah mereka. King Sui menggosok hidungnya, dan di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan menuju ke arah kedua wanita cantik tersebut. Dia tidak tahu berapa lama sejak mereka tiba, dan apakah mereka pernah menyaksikan adegan dia memukuli sampah lainnya. Siapa sebenarnya dia, kenapa skillnya begitu bagus? Bahkan kepada para wanitanya cantik, kecantikan mereka hanya kalah sedikit dibandingkan dengan nyonya istana di aula berkabut. Ya, lihatlah wanita yang tidak berkerudung itu. Awalnya aku mengira dia adalah nyonya istana di aula berkabut, tapi setelah melihat lebih dekat, matanya sepertinya kekurangan sesuatu, ucap seorang pria sembarangan berkata setelah melihat kedua wanita tersebut. Suara diskusi mereka seperti bom di telinga King Sui. Apa? Nyonya istana di aula berkabut bahkan lebih cantik dari Chang Hai Mingyue, gumam King Sui segera memikirkan lukisan kecantikan itu. Apakah wanita dalam lukisan itu dia? Nyonya dari istana aula berkabut. Orang yang memimpin istana aula berkabut.
Aula berkabut adalah aula tempat Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li bergabung. Aula yang hanya menerima wanita. King Sui, kenapa kamu tidak mencari kami beberapa hari ini? Dan kamu juga tidak mengunjungi Master, ucap Huoyun Liu Li tersenyum kecut. Hahaha, maaf, aku sedang sibuk. Ayo, aku akan mengajak kalian semua untuk mempelajari sesuatu yang hebat. Namun, seberapa banyak yang dapat kalian serap harus bergantung pada bakat bawaan kalian sendiri, ucap King Sui memulai, setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Bukankah kata-kata ini yang dikatakan Fei Wuji padanya? Oh, teknik apa yang sekuat itu? Mengapa kamu bertingkah begitu misterius, ucap Huoyun Liu Li menjulurkan lidahnya ke King Sui. Kamu akan tahu begitu kalian melihatnya, jawab King Sui tersenyum saat dia memimpin jalan menuju ukiran batu. Apakah kalian pernah bertemu dengan Nyonya Istana Berkabut sebelumnya? Ucap King Sui dengan santai bertanya saat mereka bergerak. Tawa bisa dilihat di mata Chang Hai Mingyue sementara sedikit kelicikan bisa dilihat di mata Huoyun Liu Li. King Sui dengan malu-malu mengusap hidungnya, merasa sangat canggung. Istana Nyonya di Aula Berkabut kita adalah kecantikan tertinggi, dan sebanding dengan Sister Mingyue. Apakah kamu ingin melihatnya? Mungkin, kamu bisa memeluknya juga, Huoyun menggoda King Sui, menatapnya dengan mata seksi dan menawan. Aku hanya bertanya, tidak ada niat lain. King Sui buru-buru bergumam sebagai jawaban. King Sui, Nyonya istana kita berkerudung, tapi matanya sangat indah dan mirip dengan saudari Mingyue. Awalnya saat kami memasuki Istana Berkabut, banyak orang mencurigai saudari Mingyue adalah Nyonya Istana Berkabut, ucap Huoyun terkikik. Hehe, aku tidak berani membandingkan diriku dengan Nyonya Istana. Dia benar-benar tampak seperti makhluk abadi yang telah turun dari surga, ucap Chang Hai Mingyue dengan lugas menjawab. Kali ini, King Sui akhirnya mempercayai mereka. Bagaimanapun, Chang Hai Mingyue adalah orang yang mengatakannya. Jadi, apakah Nyonya Istana gadis dalam lukisan itu? Karena Nyonya Istana juga mengenakan kerudung. Mungkinkah dia benar-benar salah satu dari 12 wanita cantik yang dilukis oleh maestro seni? Aku tidak percaya akan ada wanita yang lebih cantik dari kalian berdua, ucap King Sui tersenyum ketika dia menatap mereka, tetapi sikapnya tampak sangat serius. Ayo pergi dan lihat ukiran batu. Gunakan hati kalian untuk merasakannya, ucap King Sui. Ketiganya sudah mencapai batas terluar kawasan monumen batu. King Sui buru-buru mengubah topik, sebelum Huoyun Liu Li menggodanya lagi. Wah, apakah cara berlari ini terlihat mirip dengan teknik lari rusa? Huoyun bertanya. Liu Li, mari kita cari tahu di sini dulu sebelum membahasnya ketika kita kembali, jawab Chang Hai Mingyue. Baik. King Sui sudah bergerak menuju daerah itu dengan ukiran harimau dan di monumen pertama, dia melihat pemandangan harimau berburu mangsanya. Cakar harimau memanjang saat menerjang ke arah mangsanya, momen yang benar-benar megah. King Sui tahu bahwa di kehidupan masa lalunya, bahkan seekor harimau normal mampu melepaskan kekuatan 2000 jin dengan satu serangan kaki. Nama kaisar dari 100 binatang tidak disebutkan dengan sia-sia untuk spesies mereka. Melihat ke bawah dengan jijik pada mangsanya, meningkatkan peluang kemenangan secara luar biasa. Bukankah harimau juga bisa menjadi semacam aura? Penggambaran berikutnya berjudul Tiger Tear. Itu menunjukkan cakar harimau yang menghantam ke bawah dengan kekuatan brutal, seperti tebasan pedang raksasa. Penggambaran ini secara aneh mengingatkan King Sui tentang sikap memotong dalam teknik pedang dasar, saat matanya bersinar dalam kontemplasi. King Sui dengan cepat membenamkan dirinya dalam wawasan sebelum dia melanjutkan ke yang berikutnya. Setelah mempelajari beberapa penggambaran, dia sampai pada kesimpulan bahwa terlepas dari apakah itu Tiger Tear, Tiger Lunge, Tiger Maun atau Tiger's Descent, dan lainnya, semuanya mencakup Tiger's Might. Itu adalah kesimpulan terpenting yang dia tarik. Bentuk harimaunya, sikap pemotongannya, semuanya bisa memasukkan kekuatan harimau ke dalam, dan membawa kekuatannya ke tingkat lain. Menatap ke atas,
dia menyadari bahwa setengah hari telah berlalu, dan King Sui menemukan bahwa kedua wanita itu masih berada di sisinya. King Sui, apakah kamu menghabiskan beberapa hari terakhir ini tinggal di sini? Huoyun Liuli bertanya. Ya, kamu tidak belajar hal lain. Aku melakukannya. Aku menghabiskan 2 hari terakhir mempelajari seni pedang istana surgawi dari sesepuh, tapi aku tidak tahu siapa nama penatua itu, ucap King Sui tertawa, memuaskan keingintahuan Liuli. Hehe, beberapa hari ini Sister Mingyue dan aku mengikuti guru tua Chang Wuya dan mempelajari langkah-langkah Klutmis. Dan setelah langkah-langkah Klutmis dikuasai, dia akan mengajari kami tebasan petir surgawi, dan setelah itu, perlindungan keilahian. King Sui terperangah. 2 teknik yang ingin dia pelajari sebenarnya sangat mudah diajarkan kepada mereka berdua. Kapan dia bisa mulai mempelajari teknik ini? Tuan tua menyuruh kami untuk membawamu kembali untuk bertemu dengannya. Itulah mengapa Sister Mingyue dan aku datang ke sini hari ini, seru Huoyun dengan gembira. Dia tahu bahwa King Sui sedih karena dia tidak memiliki akses ke kedua teknik ini. Apakah ini benar? King Sui tersenyum karena terkejut. Kebahagiaan ini terasa terlalu mendadak. Kapan aku pernah berbohong padamu? Tapi kamu harus berterima kasih kepada Sister Mingyue untuk ini. Jika bukan karena dia yang berjanji untuk Liuli. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Huoyun Liuli dengan cepat menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dalam pikiran King Sui, dia masih terkejut dengan pengungkapan yang tiba-tiba bahwa dia memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik yang sempurna, bahwa dia tidak memperhatikan ekspresi malu di wajah Mingyue, dia juga tidak memperhatikan apa yang telah dibocorkan oleh Huoyun Liuli. Saat Changhai Mingyue memperhatikan ekspresi King Sui, dia merasakan ambivalensi kegembiraan dan kekecewaan. Senang karena dia tidak menyadarinya, dan agak kecewa juga karena itu. Changhai Mingyue melihat ekspresi King Sui, dan senang bahwa dia tidak benar-benar memperhatikan, meskipun untuk beberapa alasan dia juga merasa bingung. Ayo pergi, tuan tua pasti sangat merindukanmu. Huoyun Liuli tertawa. Ini membuat wajah Changhai Mingyue semakin terbakar. Liuli, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu tentang dirimu juga? Lagi pula, kita sama, Changhai Mingyue bergumam muram pada Huoyun Liuli, yang masih tertawa. King Sui memandang kedua gadis itu dengan bingung. Mereka bertiga kemudian berangkat menuju kediaman Chang Wuya bersama. King Sui, siapa pria yang kamu pukuli? Apakah kamu ingin memberitahu tuan tua dulu? Ucap Changhai Mingyue yang diam selama ini bertanya dengan lembut. Orang yang berdiri di samping King Sui tidak lagi sama dari masa lalu. Dia telah kehilangan kesombongan yang dimilikinya sebelumnya. Meskipun dia masih bertingkah sangat menyendiri dan terpisah dari dunia, bisikan lembutnya masih membuat King Sui merasa sedikit nostalgia. Dikatakan bahwa jika seorang wanita mengubah dirinya menjadi seorang pria, maka ini berarti bahwa wanita tersebut mulai jatuh cinta pada pria tersebut. Pria kekar itu adalah putra ketiga dari klan Gongsun, jawab King Sui santai. Mari kita kembali dulu untuk bertanya pada tuan tua, klan macam apa klan Gongsun itu? Bagaimanapun, yang aku pukuli hanyalah seekor anjing. Aku pikir saudara-saudara dari klan Gongsun ini lemah, King Sui perlahan berkata setelah berpikir sedikit. Ya, tuan tua dianggap seseorang yang penting di istana surgawi. Dia harus bisa membantu kita, ucap Changhai Mingyue lembut. Mereka bertiga berjalan perlahan di senja keemasan senja menuju kediaman Chang Wuya. King Sui melihat pemandangan indah yang diwarnai oleh matahari terbenam di sekitarnya, ditemani oleh pengawalnya yang cantik. Yang lain memandang King Sui dengan iri. Huoyun Liuli bahkan menarik tangan King Sui dan Changhai Mingyue berada di sisi yang lain, meskipun dia tidak menghubungkan tangannya dengan tangannya. Chang Wuya sedang memasak pada saat King Sui dan kedua gadis itu sampai di kediamannya. Dia terlihat sangat bahagia. King Sui, kamu di sini. Makanan hampir siap, ucap orang tua tersebut dengan gembira saat melihat mereka. Biarkan aku membantu Anda, tuan tua.
ucap King Sui tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa Chang Wuya memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Kedua gadis itu pasti sudah bercerita tentang dirinya dan apa yang terjadi di rumah Chang Hai. Kalian semua ngobrol dulu, aku hampir selesai, balas Chang Wuya tersenyum. King Sui telah menghadiahkan berbagai bumbu dan buah wangi dan perila, timé dan banyak buah multi wangi. Selama makanan tidak terlalu matang atau kurang matang maka seharusnya tidak ada masalah. Selama beberapa hari ini, dia tidak hanya bisa membuat Chang Wuya mencicipi hidangan yang sangat lezat, tetapi juga bisa memenuhi penyesalannya karena tidak bisa memasak. Tuan tua, klan macam apa klan Gongsun itu? King Sui bertanya pada Chang Wuya setelah dia selesai makan. Chang Wuya terkejut tapi kemudian menjelaskan sambil tersenyum, klan Gongsun memiliki penatua tertinggi. Penatua dan kepala murid senior di Star Moon Hall sebenarnya adalah putri tertua dari keluarga mereka. Setelah mendengar itu, King Sui segera tahu bahwa keluarga Gongsun sangat luar biasa. Di Istana Surgawi, kekuasaan ada di tangan para sesepuh tertinggi, sesepuh, dan klan dengan 3 generasi yang hidup. Klan tanpa keturunan hanya akan makmur untuk 1 generasi. Sebuah klan akan makmur selama 100 tahun dengan leluhur, 200 tahun dengan putranya, dan 300 tahun dengan cucunya. Sesepuh akan dipromosikan menjadi penatua tertinggi, dan kepala murid senior adalah posisi yang sama tingginya. Di Istana Surgawi, kepala murid senior dari aula yang berbeda memiliki posisi yang kira-kira sama dengan sesepuh, meskipun mereka lebih rendah daripada sesepuh dalam hal gelar. Ada apa, King Sui? Meskipun klan Gongsun memiliki latar belakang yang cukup banyak, aku tuan tua juga tidak buruk. Ingatlah untuk menyebut nama orang tua ini setiap kali kamu tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam Istana Surgawi, ucap Chang Wuya dengan tenang. Nada suaranya yang damai membuat orang merasakan kebaikan dan perhatiannya. Ini pasti yang mereka maksud dengan mantap seperti gunung. Dia memang seperti gunung. Terima kasih banyak, tuan tua. King Sui dengan tulus berterima kasih kepada Chang Wuya. Chang Wuya tertawa. Hoho, mulai sekarang kita adalah keluarga. Tidak perlu terlalu formal. King Sui balas tersenyum padanya tanpa berpikir. Dia pasti sebaik ini padanya karena dia tahu tentang situasi rumit yang dia, Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli berada. Terlepas dari alasannya, King Sui akan mengingat ini di dalam hatinya. Chang Hai Mingyue menoleh dengan canggung sementara Huoyun Liuli tertawa terbahak-bahak. Suara menggoda itu membuat hati King Sui gatal. Dia mengingat momen lembut yang mereka bagikan di atas punggung burung apinya. Bagian bawah tubuhnya sedikit bereaksi terhadap ingatan. Sensasi mereka dengan lembut bergesekan satu sama lain, dan getarannya sesegar kemarin. King Sui, datanglah ke sini besok dan pelajari sesuatu dengan Yu Yue dan Liu Li. Ini adalah hal paling banyak yang bisa ditawarkan Istana Surgawi. Orang tua ini memiliki 200 tahun pengalaman hati dan dapat memberimu semua jalan pintas, ucap Chang Wuya sambil tersenyum ketika King Sui hendak pergi. Terima kasih, tuan tua. King Sui tidak pandai dengan kata-kata sehingga dia bisa memberikan senyumnya yang paling tulus, tetapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan kejutan menyenangkan di wajahnya. Setelah berpamitan, mereka bertiga kembali ke kediaman mereka. King Sui segera mengunci pintunya setelah memasuki kamar tidurnya lalu memasuki alam valet jade immortal. Melihat ramuan obat yang penuh dengan vitalitas di mana-mana, King Sui secara kasar menghitung dan dapat mengatakan bahwa mereka seharusnya berusia sekitar 300 tahun, dan sudah terbentuk. Dia berdiri di tengah-tengah bidang tanaman obat dengan gembira membayangkan tanaman yang akan berusia 1000 tahun, 2000 tahun di masa depan. Bunga kehidupan yang dipetik sebelumnya telah menumbuhkan tunas baru sekarang. Perlu waktu 1 tahun di luar untuk mekar kembali. Untuk menyembuhkan luka Huoyun Liuli, King Sui akan menggunakan bunga kehidupan. Selama masih ada harapan untuk menyelamatkan hidup Huoyun Liuli, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Setelah sekian lama, akar pohon yang tidak disebutkan namanya itu hanya memiliki 1 bunga yang mekar.
Bahkan tidak ada sedikit pun perubahan pada bunga merah kemerahan seukuran mangkuk itu. Mungkinkah dibutuhkan 100 tahun untuk bertunas, 100 tahun lagi untuk mekar dan 100 tahun lagi untuk menghasilkan buah? Adapun berapa banyak waktu yang dibutuhkan agar buah itu matang, King Sui tidak tahu. Jika bahkan bunga yang mekar membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun, maka mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu sampai buahnya matang. Namun King Sui tidak terlalu khawatir tentang lamanya waktu. Bagaimanapun, ini adalah alam Valet Jade Immortal dan dia punya banyak waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, seharusnya semakin baik. Dia hampir lupa tentang daging emas lingsi itu. Itu jelas telah tumbuh lebih besar setelah sekian lama. Warna emasnya sangat indah, dan bentuknya yang tidak rata membuatnya terlihat seperti lemak. Buah peningkat energi, buah peningkat kelincahan, buah peningkat daya tahan, dan buah peningkat fisik hampir terbentuk dan hampir matang. King Sui bertanya-tanya kapan buah peningkat roh akhirnya akan menghasilkan dan efek apa yang akan diberikannya. Mungkin itu bisa meningkatkan energi roh. Ketika dia melihat sekeliling, burung api yang bertengger di pohon beringin raksasa yang menjulang tinggi di kejauhan, dan mengeluarkan beberapa teriakan ringan saat merasakan kehadiran King Sui.